76. Putus kerjasama, Tuan. Jordi terperanjat. Di ruangan Alex, Jordi tengah memohon agar kerjasama mereka tidak diputus. Yah, kau tepat. Lelaki itu tersenyum miring untuk balasan pertanyaan Jordi. Alex Miller tentu takkan pernah membiarkan cucu kesayangannya dihina oleh keluarga manapun. Kemarin, persekutuan komanditer yang dilakukan Millers Corpora dengan CV milik Jordi segera dihentikan sepihak. Alex Miller bukan orang yang penyabar seperti Nabil. Kalau dia katakan tidak, berarti tidak. Selama ini Chelsea hanya vendor kecil bagi perusahaan yang sudah besar ini, maka mudah bagi Alex menendangnya. Mungkin benar CEO dari perusahaan ini masih King Miller, komisaris utama pun sudah berganti Nabil, akan tetapi jangan juga lupakan siapa ownernya. Cheryl Arsha Miller, Alex Prince Miller dan Axel Prince Miller sejauh ini masih mereka bertiga yang merajai Millers Corpora Group. Andai kemarin Nabil bersikap baik meski Ayana melecehkan pernikahan, tidak dengan Alex Miller yang harus menendang vendor sejenis Jordi ini agar putus seluruh kegiatan. Jordi kalang kabut, lahan datangnya uang terpangkas begitu saja karena Chelsea menolak lamaran Gerald. Kini, Jordi harus bersedia meminta penyelesaian kekeluargaan yang mungkin masih bisa diraihnya. Tuan Alex, sudah puluhan tahun kita bekerja sama, dan tidak mudah untuk bisa menjadi kepercayaan perusahaanmu yang besar ini. Kau pikir aku peduli? Alex Miller terkekeh. Jordi menundukkan wajah. Saya sudah menambah kualitas hubungan kerja sama ini, menambah tenaga profesional untuk bagian lapangan pembangunan. Sejauh ini saya tetap memberikan hasil yang baik. Rasanya tidak bijak jika Anda memutuskan hubungan kerja sama kita hanya karena urusan personal. Di luar sana, banyak penyedia tenaga kerja yang lebih baik darimu, Jordi. Andai istrimu yang arogan itu bisa menghargai cucuku, kau akan dapatkan kerja sama lagi, kata Alex. Dia akan minta maaf, Tuan. Jordi siap membuat Chelsea meminta maaf dan mereka tidak perlu memutuskan kerjasama. Kalau begitu segeralah, atau kau kehilangan kesempatan ini, utus Alex. Malam harinya, sudah lama, Ayana tidak lagi bekerja di tempat ayahnya. Ayana memilih menjadi akuntan di perusahaan lain dari sebelum Nabil dan Yola menjalin hubungan. Itu sengaja dilakukannya untuk kesehatan hatinya sendiri. Daripada sering bertemu, tapi hanya saling menyakiti, lebih baik tidak sama sekali. Bang Gantara benar, jodoh tidak kemana, terkecuali untuk kecewanya keluarga Miller yang sulit diobati. Taman ini menjadi peristirahatan Ayana setiap kali bosan dengan hiruk-pikuknya angka-angka di buku laporannya. Bangku panjang Ayana duduki. Tugas-tugas kantor Ayana letakkan di sisi kanannya, sedang wanita itu menatap lampu taman yang sudah menyala benderang. Siomay, Ayana sontak menoleh, dan senyuman nyengir Gerald terpapar tampan di sana untuk menawarkan sesuatu padanya. Aku temani, ya. Ayana hanya diam, lagi pula sejauh ini Gerald tidak pernah kurang ajar meski tampilannya bergajulan. Tunggu sebentar. Lelaki itu meraba saku jaket kulitnya, kemudian mengeluarkan meteran demi menciptakan jarak mereka. You tidak perlu pergi, you juga tidak perlu takut, I tidak akan gigit you. Gerald ukur tepat di 120 cm dari Ayana, baru setelah itu dia duduk melipat sebelah kakinya. Sesekali menyegar rambut yang acap kali menutupi pandangannya. Beres. Ayana lantas berpaling hanya untuk menyembunyikan tawa yang dia tahan karena kelakuan pemuda gila ini. Dahulu saat baru pertama kali bertemu, Gerald membuatnya takut, tapi seiring waktu, Ayana terbiasa. Mas Bule, siomenya. Gerald menurunkan kaki. Mamang penjual mengantarkan pesanan, dan pemuda itu menunjuk Ayana. Who at, my girlfriend? Ayana sudah biasa dengan aksi klaim Gerald, jadi tidak perlu protes kali ini. Dia hanya meraih siomay yang Mamang beri padanya. Zaman sudah canggih, bayarnya hanya dengan satu kali klik. Mamang lantas mengecek saldo elektroniknya,
dia terlonjak ketika menghitung 0 di belakang angka 2. Siji, loro, telu, papat. Wah. Mamang menatap Gerald yang juga menatapnya. Kebanyakan, Mas Bule, iki bayare somani, terlalu wakeh. Harga siomay-nya cuma 20.000. Just 200, Mas Bule. Ayana menyimak, sedikit beri ulasan senyum karena kosakata si Mamang. Gerald tergelak, walau belepotan tapi, bahasa Inggris si Mamang masih bisa dia pahami. Ya sudah, ambil kembalinya. 2 juta untuk 1 porsi siomay, tentu saja Mamang wajib bersyukur. Masya Allah, tang you Mas Bule, ya. Pokoknya Mamang praying biar Mas Bule sama girlfriendnya cepet nikah, ya. Oke, Gerald aminkan untuk doa yang satu ini karena dia juga sudah ingin segera menghalalkan Ayana. Thanks, Alhamdulillah. Mamang sempat menengadahkan tangan, langsung pulang nolonin istri kedua ini. Gumamnya, White, cegah Gerald, lalu menatap Mamang dengan kening mengerut. You punya berapa wife, Mang? Tuh Mas, I punya 2 istri. What? 2 istri. Sialan si Mamang ini, bahkan satu pun Gerald belum punya dan Mamang sudah punya 2 istri katanya. Ayana sempat menahan tawa yang membuat Gerald menoleh setelah Mamang pamit untuk pulang bahkan merelakan piring Ayana agar tidak usah dikembalikan. Mau, tawar Ayana seraya mengangkat piring berisi siomay. Gerald menjawabnya dengan gelengan kepala. Nggak suka. Keduanya sempat diam karena Ayana menikmati traktiran Gerald. Lagi pula, Ayana belum makan sedari siang, ya dia memang sedang tidak enak makan akhir-akhir ini. Gerald menatap dari samping, cara Ayana makan cukup menggemaskan. Terkadang pelan, lucu, terkadang seperti anak SMP, entahlah, semua yang ada pada Ayana dia suka. Ayana meraih tumbler miliknya kemudian meneguknya, meraih tisu dan mengelap ujung bibir yang terkena sambal kacang, dan itu disaksikan sampai akhir oleh Gerald yang begitu menikmati setiap ekspresi cantiknya. Ayana menoleh, mendengus lirih karena Gerald selalu memandangnya dengan tatapan selekat itu, bahkan meski dia tengah makan. Kamu nggak pulang ke Leicester? Gerald beranjak dari geming sesaat setelah Ayana kemudian bersuara. Sudah bosan di belahan Eropa. Now, saatnya tinggal bersama belahan jiwa. Ayana tertawa sekilas. Boleh aku tanya? Template sih. Kenapa kamu menyukaiku? Gerald enteng menjawab. You cantik, smart, religious, and I sudah falling in love with you, dari first kita bertemu. Kamu yakin mau menikahiku? Sela Ayana kemudian. Gimana kalau suatu saat kamu bosan padaku? Melepaskanmu? Timpal Gerald. Semudah itu. You punya Tuhan kan? Tanya balik Gerald dan Ayana menjawab. Tentu saja. Kalau begitu baguslah. Tapi, jangan berikan pertanyaan yang seolah you nggak percaya dengan Tuhan you sendiri. Ayana diam menyimaknya. Ternyata, obrolan ini tidak satu arah, tapi Gerald bisa diajak 2 arah karena paham kemana tujuannya. Melangkah, move dari masa lalu, merelakan yang baik pergi bukankah itu juga bagian dari kepercayaan you ke Tuhan you? Apa hubungannya? Kepercayaan dengan merelakan, Gerald. Gerald menyelatannya. You pernah tidak berharap atau menginginkan something yang you pesan ke Tuhan? Bahwa you minta yang terbaik dan yang paling baik. Tentu saja, bukankah semua orang selalu ingin diberikan yang terbaik? Aku selalu berdoa agar diberikan yang terbaik. Ayana, panggil Gerald. Saat you sudah berani-beraninya berdoa meminta yang terbaik dan paling baik sama Tuhan, itu berarti, you harus rela kehilangan yang kemarin you anggap sudah baik. Ayana bergeming dengan penyelaman kata yang barusan Gerald burai. Bersambung. 77. Hanya bertanya, bagaimana kalau kamu bosan padaku? Dan Gerald menamparnya dengan persepsi, jika Ayana seolah tidak percaya pada ketentuan Tuhan. Percayalah,
Geralt bukan tidak menyerap wejangan dari Elang yang mantan dosen dan masih mengikuti budaya ketimuran. Dia tahu Tuhannya Allah, walau tidak pernah tahu cara meritualkan ibadahnya. Sedari kecil hidup di beberapa titik negara dan salah satunya Dubai. Pernah belajar salat di sekolahnya, dan dia juga pernah belajar bagaimana bacaannya, tapi lagi-lagi ilmu yang dia biarkan, dia melupakannya. Ayah ibunya memang terkesan hanya sibuk mengejar mimpi. Meski demikian, Geralt tumbuh dengan cinta dan kasih sayang, makanya tidak heran jika anak itu menjadi penyayang bagi sekitarnya. Jangan melihat buku dari sampulnya, ya tetapi judul apa yang akan diselami pun perlu juga menjadi pertimbangan. Ayana hanya tidak mau mengalami hal serupa seperti saat dia masih menjadi seorang anak. Namun, kalimat Geralt barusan cukup menyentuhnya. Di mana, dia tidak perlu lelah menyesali masa lalu bodohnya, karena boleh jadi itu bentuk teguran Allah, bahwasanya dia memang tidak berjodoh dengan Nabil. Tiba di rumah, Ayana turun dari kursi kemudi, kemudian melihat motor gede Geralt yang sedari tadi mengantarnya melesat kencang. Ayana terkekeh sambil menggeleng kepala, suara motor itu mungkin sudah membangunkan orang satu komplek. Benar, mendadak lampu-lampu kamar tetangga menyala. Tanda bahwa derum motor Geralt berhasil membuat mereka terkejut. Ayana masuk ke dalam rumah, disambut oleh sepasang suami istri itu. Ayah ibunya sudah menantinya ternyata. "Dari mana kamu?" Chelsea ketus. Siang tadi usaha suaminya sedang diambang kegagalan bahkan bangkrut dan ayah seolah tak peduli hingga pulang sampai larut malam begini. Jordi menimpali. "Sudah ayah terima cinta cucunya Alex Miller?" tanyanya. "Memang kenapa?" tanya balik Ayana. "Kamu akan menikah dengannya secepatnya. Jadi siapkan dirimu," kata Chelsea. Oh, Ayana tidak kaget karena dia sendiri yang meminta Geralt untuk berusaha lebih keras jika ingin menikah dengannya. Ternyata, hasil yang dia terima tidak perlu lama. Hanya 3 minggu dari setelah dia meminta Geralt melamar, Geralt sudah bisa membuat kepala batu Chelsea beralih setuju. "Mommy bicara padamu, Ayah." "Iya, ayah siap." Lagi pula, selain menurut tidak akan ada lagi yang bisa dia lakukan. Sekarang tinggal dia pasrahkan semuanya sesuai yang Bang Taraf bilang. Chelsea melipat tangannya, menatap penuh telisik putri sematawayang Jordi dari atas hingga bawah. "Besok kita ke salon, kita lakukan perawatan, kamu mulai kusam." Ayana hanya diam. "Ingat ya, calon suami kamu bukan lelaki yang seperti Gus Nabil, jadi jaga kulit kamu, jangan sampai kamu tidak terlihat menarik lagi di mata Geralt." "Iya," Jordi mendesah ke udara. "Maafkan papi ya, papi nggak bisa balikin Gus Nabil buat kamu lagi. Tapi percayalah, Geralt juga bukan laki-laki yang buruk untukmu." "Tidak apa-apa." Ayana sudah tidak berharap Nabil kembali. Lagi pula, hancur sudah rasa percayanya setelah insiden di Jepang. Dia yakin dia masih cinta, tapi cinta tidak harus memiliki mungkin masih berlaku di dunia ini. Menikah dan dicintai itu lebih baik daripada menikah dengan bayang masa lalu yang terus menyoroti kebodohannya dulu. "Sekarang istirahat," kata Jordi. Dan inilah yang masih membuat Ayana tidak pernah ingin meninggalkan orang tuanya. Terkadang mereka terlihat amat menyayangi meski di suatu waktu kedua orang itu begitu kejam. Asteris. Nabil ada di Jawa Tengah. Selain karena Atala dan Abrar terus meminta berkunjung ke pesantren, dia juga menghadiri pengajian akbar yang diceramahi Gus Dilkas. Ada juga Yola yang kini berdiri di sudut tempat, menunggu suaminya. Wanita itu mengulurkan tangan seketika pria dengan banyak pesona itu turun dari panggung dengan dikawal banyak murid pesantren. Banyak emak-emak yang sering gemas meminta salaman, itulah kenapa Dilkas perlu pengawalan. Yola menjadi tersangka seketika Dilkas memperkenalkan istrinya. Pakaiannya senada, sama-sama menyukai putih sebagai bukti couple-nya. Dan serasi sekali, mereka seperti Om dan Sugar Baby.
Lelaki dingin itu menggandeng tangan mulus istrinya agar segera keluar dari kerumunan orang dan bisa menikmati jalan berdua di lorong pesantren Darul Mutakin. Wah wah wah, My Hubi yang pesonanya udah ngalahin artis. Masya Allah, puji yang lebih terdengar merutuk bagi Dilkas. Dilkas melirik, dan ketajaman itu yang membuat Yola suka. Sudah tahu dari dulu kan? Jadi nggak usah protes. Dinginnya. Iya deh, Yola terkekeh, lalu memeluk lengan lelaki itu. Ya walau bicaranya tak bisa lembut seperti Nabil, tapi dia menyukainya. Atala kemana tadi? Tanya Dilkas. Ikut Om Nabilnya. Ketemu mantan. Dilkas mengerling di sela langkah dan Yolanda tertawa. Setahu Yolanda, Dilkas jarang cemburu, tetapi itulah yang membuat Yolanda merasa Dilkas berbeda dari pria lainnya. Coba cemburu sedikit, sama Yola. Pasti Yola bakalan koprol setelah itu. Pintanya, koprolnya diranjang saja, lebih berfaedah. Yolanda tertawa lebih geli. Mesumnya suamiku yang katanya kiai. Masya Allah. Yah, Yolanda bersyukur memiliki lelaki terhebat setelah ayahnya. Emang bisa ya begituan sambil koprol? Tanyanya. Dilkas tergelak pelan. Dia jarang tertawa tapi di sisi Yolanda seringkali tak bisa menahan tawanya yang terlalu mahal. Pria itu ucapkan rasa sayangnya lewat kecup di kening Yola. Huff, Nabil di belakang sana hanya mendengus lalu melangkah ke arah yang lain. Kenapa dia merasa Yolanda dan Dilkas semakin cocok? Kemarin, Ryan bilang, Geral sudah selangkah lagi akan menikahi Ayana, dan dia masih bingung dengan kesendiriannya. Banyak yang menyarankan untuk mandi air 7 sumur agar jodohnya terbuka. Ada yang bilang dicintai jin makanya sukar jalan jodohnya. Entahlah, Nabil tak peduli. Lorong pesantren Nabil telusuri dengan dua tangan yang dicekal ke belakang. Di area sini selalu sepi, walau di depan sana orang-orang dari segala penjuru masih berhamburan membubarkan diri dari pengajian. Telinga yang tadinya hanya mendengar sholawat akhir, kini fokus pada suara derap langkah kaki yang kian cepat merayap. Nabil menoleh, mendapati seseorang berpawakan kecil dengan pakaian serba hitam bahkan mengenakan cadar berusaha menuju dinding pagar pembatas pesantren. Nabil mengernyit, ini lingkungan santri wanita, dan mau kemana perempuan itu hingga melompat-lompat di sisi pagar. Nabil mencoba mengamati terlebih dahulu, barangkali salah duga. Namun ketika wanita itu menaiki pagar, Nabil berseru refleks. Astagfirullah. Suara mengagetkannya membuat perempuan itu terjatuh kembali ke tanah dengan rintihan. Au, sakit ya Allah. Nabil mendekati. Ngapain kamu? Mau kabur dari sini? Bersambung. 78. Gus. Kiai Zaini sudah dibantu kursi roda, tetapi lelaki tua itu masih awas dalam menghadapi segala macam permasalahan keluarganya. Cari Kiran cepat, dia lari. Cari Kiran cepat, dia lari. Hilman menunduk patuh kemudian berjalan lebih dulu menyisir koridor pesantren yang sudah amat sepi. Itu dia Kiai. Sang santri di sisi Hilman menunjuk satu wanita yang sedang berhadapan dengan Gus Nabil di sisi tembok sana. Kiran, saya Kiai. Kiran membuka cadarnya, hari-harinya tidak bercadar. Dia kira semua orang tidak akan tahu siapa dirinya. Sayangnya tubuh mungil khasnya membuatnya berciri. Kamu ini ngapain lari-larian? Kiai Hilman menegur, dan Kiran menyengir sebelum dia mendapati kursi roda Kiai Zaini dan ibunya. Astagfirullah, Kiran, Ustazah Nafisa ialah ibu dari anak 19 tahun itu. Kiai Zaini tertawa ala orang tua. Mau lari kemanapun jatuhnya tetap ke jodohnya. Jodoh. Nabil lantas menyela karena kakeknya menatapnya dengan senyuman yang mencurigakan. Kiai Hilman yang akhirnya bersuara untuk menerangkan. Kiran ini anaknya Ustazah Nafisah, guru didik di sini. Kiran yang akan menjadi calon istri kamu, Bil. Nabil menatap Kiran, kemudian Kiran pun menatapnya. Santri kabur-kaburan begini jadi istriku.
Kiran lebih terkejut karena dia tidak menyangka jika Gus 30 tahun yang ibunya ceritakan ternyata masih sangat amat muda dan tampan. Ah, bukan senang, Kiran malah semakin insecure. Om Gus, Kiran gak mau nikah. Tolaknya secara langsung, bahkan menggoyang lengan Nabil. Sementara pria itu hanya berdecak lalu ngeluyur pergi begitu saja. Umi, Kiran takut menikah. Apalagi sama Gus Nabil. Kiran takut dipoligami kayak Umi dulu. Teriaknya, ah, kenapa juga harus ada perjodohan lagi? Rasanya Nabil trauma. Dahulu Ayana juga menolaknya, tapi setidaknya Kiran menolak secara terang-terangan di depannya, barusan. Nabil masuk ke dalam kamar, kemudian memberikan pesan pada Gus Dilkas. Yah, mungkin Gus Dilkas sedang asyik bersama Yolanda, tapi Nabil juga perlu musyawarah. Biasanya, Dilkas yang paling proper diajak bicara di saat Bunda melanda. Semoga saja setelah menidurkan istrinya, Dilkas datang. Benar saja, Dilkas datang di jam 1 pagi dini hari, dan sialnya dengan rambut yang sudah basah. Sudah jatuh tertimpa pohon beringin pula. Sakit karena penolakan bocil tadi, sekarang Dilkas menunjukkan bahwa lelaki itu baru saja bersentuhan dengan istri yang sudah tentu mantan terakhir Nabil. Kenapa? Dilkas duduk di kursi panjang kayu, khas bangunan Jawa. Nabil duduk bersandar malas di kursi goyang. Apa aku terlalu jelek? Tanyanya. Dilkas meraih kitab kuning dari atas nakas dan membukanya. Istriku bilang lebih ganteng Mas Ikas, jawabnya datar. Nabil mendengus. Nabil pengen bundir, tapi takut dosa. Ah, rutuknya kemudian menepuk-nepuk pipinya sendiri. Kenapa menyiksa sekali wajah blaster ini? Apalagi gelar Gus yang. Ngapain juga disematkan ke Nabil yang bukan ustadz? Gus itu hanya sebutan. Dilkas melirik sekilas lalu membaca kitab kembali. Yah, Nabil paham. Tapi mereka orang di luar sana, berekspektasi kalau Gus itu ustadz, kiai, atau semacamnya. Katanya, kemudian berdecak resah. Belum apa-apa, bocil tadi, dia takut dipoligami. Dilkas kemudian terkekeh. Kalau dilihat dari mata keranjang kamu, sepertinya kamu berpotensi poligami. Satu saja belum, Gus. Sergahnya, mata keranjang bagaimana? Seumur hidup, Nabil cuma pernah suka sama Tias, Ayana dan terakhir Yola yang Mas Gus tikung. Dilkas menatap tajam lalu dipatahkan oleh pekikan suara Nabil. Apa? Mas Ikas juga pernah suka sama Tias kan? Jangan sampai Yola tahu, ini akan seru. Lupakan masa lalu, sambung Dilkas. Ia tidak mau Yola mencak-mencak karena dia paling tidak suka berdebat. Tenaga yang seharusnya dipakai untuk hal berfaedah jadi terbuang sia-sia oleh rutukan istrinya. Asteris. Sementara di lain tempat, Kiran masih juga diyakinkan oleh ibunya. Nafisa sudah janda dan Nafisa ingin putrinya mendapatkan pria baik seperti yang ditawarkan Kiai Zaini. Namun, Kiran sang putri menolak karena trauma dengan pernikahannya. Kiran gak mau, Umi. Gus Nabil itu komisaris di perusahaan besar punya keluarganya loh. Kiran kalau mau kuliah di Al-Azhar bisa juga minta dibiayai sama suami Kiran nanti. Nafisa mencoba mengiming-imingi. Barangkali mau. Bukan suka, Kiran menggeleng. Tuh kan, kaya raya kan, pasti deh. Karena banyak duit, berkuasa, Om Gus ini selingkuh nantinya. Coba dulu ya, Kiran, bujuk Nafisa. Lagi pula, ini hanya perkara belum saling mengenal. Kenapa di pernikahan sebelumnya pisah? Nafisa berpikir dahulu karena kurang begitu jelas dengan alasannya. Dengar-dengar sih, pengantin wanitanya trauma berat dengan KDRT orang tuanya. Saat itu juga pengantin wanitanya sudah memiliki kekasih atau apa gitu. Kurang paham, Umi. Kiran mambut-mambut kecil, lalu berpikir lebih manusiawi. Kasihan juga, cakep-cakep, kaya raya, tapi nggak laku. Kiran, tegur Nafisa, nggak boleh gitu. Iya,
Kiran juga merasa bicaranya keterlaluan sekali barusan. Tapi, Kiran beneran gak suka sama gus-gusan, Umi. Nafisa menghela napas pelan. Kiai Zaini sudah pastikan kamu tidak akan dipoligami. Kamu pasti belum mendengar kisah cinta di keluarga ini kan? Kiran menggeleng pelan. Kiai Zaini hanya menikahi satu wanita bahkan meski istrinya pengidap penyakit jantung. Gus Hilman juga lelaki setia yang dalam hidupnya hanya pernah mengenal satu wanita dan itu istrinya hingga sekarang. Kiran berdecak kagum. Gus Emir, semua tahu kisahnya, pria yang mencintai wanita dari kalangan artis, anak pengusaha, dan bahkan tidak merelakan hati dan tubuhnya di jamak istri yang tidak pernah dia cinta, hanya demi membuktikan bahwa dia bukan lelaki yang serakah. Kiran lebih tercenung mendengarnya. Kamu mau tahu kisah uminya Gus Nabil? Umi dengar, Ning Aisyah menikah di usia muda, dan bahkan sampai sekarang pernikahan mereka masih langgeng. Tidak ada yang namanya cerita poligami. Kiran terlihat manggut-manggut paham, tapi yang membuat heran, ketika gadis itu meraih gunting rumput ibunya. Kiran mau apa bawa gunting rumput begitu? Jangan konyol. Kiran menyengir. Gunting ini mau Kiran bawa ke rumah Gus Nabil. Kalau dia berani-berani poligami, Kiran pastikan dia perlu berhadapan sama ini, tunjuknya. Astagfirullah. Bersambung. 79. Salat subuh baru saja diusaikan. Atala dan Abrar di saf kedua para jamaah yang diimami oleh Kiai Hilman selaku penerus pimpinan pondok pesantren Darul Mutakin. Pengajian akbar ini membuat seluruh keluarga besar pesantren tiba. Nabil, Ryan, Syahrul, Bahri, Gantara, Gus Emir, Dilkas mereka berjajar di saf pertama para jamaah. Fasya, Sanan, Aisyah, Nafisah, Kiran, mereka berada di saf pertama jamaah perempuan. Sujud tahiyat akhir selesai. Tidak dengan Kiai Zaini yang masih berada di sujud tahiyat awal hingga salam diucapkan. Semenjak kakek buyutnya tak bangun dari sujud, Atala dan Abrar tak melanjutkan salat, keduanya mengerumuni Kiai Zaini yang hingga kini masih bergeming di tempat. Gus Emir yang peka sedari salat masih dilakukan, segera meraih ayahnya setelah salam dia lantaskan. Bah, Abah, pelan. Gus Emir membaringkan tubuh lunglai Kiai Zaini di atas pangkuannya. Air mata menetes ketika memeriksa kembali denyut dan nafas Kiai Zaini yang telah tiada. Tak bisa berucap apapun, di saat semua orang cemas, bahkan berucap Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dalam kerumunan. Atala tahu apa maksudnya, tetapi, Atala tak mau kakeknya tiada. Anak itu meronta dari pelukan Abrar dan meraih lengan Kiai Zaini untuk digoyangkan. Uyut, Uyut jangan disayang Allah. Atala berusaha meraih pipi dan lekas direngkuh oleh Gantara. Uyut Yai. Abrar anak yang cerdas dan tidak egois. Dia paham apa yang terjadi. Anak itu hanya diam sampai Gantara meraihnya juga. Ata mau main sama Uyut. Besok atas sama Mas Abam mau ikut mancing di empang. SSSTT. Gantara tak bisa membendung sebutir air yang jatuh dari pucuk mata hingga menganak sungai di pipinya. Entahlah, rasanya sama seperti saat ayahnya tiada. Kiai Zaini sudah banyak membantunya, ia bisa secara gratis menuntut ilmu di pondok hingga berakhir kuliah ke Al-Azhar juga karena beliau yang lantas mengkoneksikan dengan beasiswa Millers Corpora Group. Sini dulu Ata. Gantara memeluk dua putranya, sementara Fasya dan Aisyah berlari dari barisan akhir yang kemudian diberikan jalan oleh jamaah lelaki lainnya. Mendatangi Kiai Zaini dengan tangisan tergugu-gugu. Papa, Ata mau lihat Uyut. Nabil sudah tertunduk di sisi kakeknya, mencoba menerima kepulangan yang dirindukan setiap muslim. Wafat dalam keadaan tengah beribadah. Ryan cucu kesayangan, membelai pucuk kepala Kiai Zaini, lalu tergelak, bukan tawa, melainkan tangisnya. Kiai, ini nggak lucu bro, besok kita mancing kan, jadi penuhi dulu janjimu, bro.
Tangisannya lalu berakhir di pelukan kakek tua yang telah tiada itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, isaknya. Bukankah setiap lahirnya pasti ada matinya dan setiap kata jumpa pasti ada kata pisah? Kematian bukan juga bencana paling besar dalam hidup. Justru, ketika ketakutan kepada Yang Maha Esa telah mati, itulah awal dari bencana yang sesungguhnya. Kematian ujung dari kata juang, akhir dari kata menang, pintu dari kehidupan baru yang konon abadi dan selamanya. Tinggal, bekal apa yang sudah dibawa untuk menghadapnya. Hari berganti, detik-detik bergulir mengejar menit dan bersaing dengan suasana. Ujung jarum jam memang hanya berputar di arah dan angka yang sama setiap harinya, akan tetapi tidak dengan waktu yang kian berlalu begitu jauh di setiap perputaran itu. Alex Miller, Axel Miller, kedua orang itu berdiri di sisi makam penuh bunga. Makam besan yang dahulu pernah menjadi rival seteru. Bila diingat kembali, dahulu Kiai Zaini dan mereka tidak baik-baik saja. Hubungan besan yang berawal dari pertentangan antar kufu seorang santri seperti Gus Emir dengan wanita tidak solihah seperti Sanshan. Penyatuan dua kufu tak selaras yang akhirnya diselaraskan oleh hijrahnya Sanshan menjadi Khaira dan memiliki Gus Dilkas juga Ning Halwa sebagai bentuk cinta mereka. Alex dan Axel segera datang ke Jawa Tengah demi berziarah. Meninggalkan segala bentuk kesibukan yang masih ada-ada saja bahkan di usia senjanya. Sebelumnya, Kiai Zaini sudah memilihkan calon istri untuk Nabil. Dan Axel selaku kakek dari Nabil akan melanjutkan langkah perjodohan ini. Sudah pernah Axel membiarkan Nabil memilih sendiri pasangan. Dan akhirnya malah Yola pergi meninggalkannya bahkan menikah dengan cucunya yang lain. Nabil bukan lelaki seperti Ryan atau Syahrul dalam hal mencari pasangan. Jadi untuk kali ini, dia pun setuju dengan pilihan almarhum Kiai Zaini. Tias juga murid Kiai Zaini, dan sampai sekarang, wanita itu bisa menjadi istri ibu yang baik untuk Ryan dan cucu-cucunya. Jadi bagaimana? Alex menyeletuk. Ada dua pernikahan yang akan mereka hadapi, hanya masalah perjodohan cucu-cucu mereka. Axel angkat bahu. Nabil akan menikah dengan Kiran, dan Geral akan menikah dengan Ayana, begitu kan? Jangan di hari yang sama. Minimal selisih 1 bulan untuk waktunya. Kita akan repot mengurus ini dan itu secara bersamaan. Setuju. Axel manggut kecil. Kemudian keduanya berjalan beriringan menuju mobil limosin yang mengantarnya didampingi beberapa pengawal. Bagaimana kabar Liliana? Alex tertawa karena Axel lantas meliriknya tajam. Lily hanya masa lalu Alex yang menjadi masa depan Axel. Ah, semoga saja kemelut cinta antar saudara sudah cukup pada Nabil, Dilkas, Ryan dan Geral saja, setelahnya tidak lagi. Asteris. Di lain tempat dan waktu, Kiran baru saja berjumpa dengan Ayana. Ustazah Nafisa bilang, Ayana hadir di sini untuk berziarah setelah kemarin sibuk dengan pekerjaannya. Ayana tampak masuk ke kamar tamu, dan Kiran masih tercenung. Masya Allah, ternyata cantik sekali mantannya Gus Nabil, ya Umi. Kiran jadi makin insecure, lirihnya. Daripada insecure, mending perbanyak ibadah, minta petunjuk deh. Biar yang ragu dimantapkan. Minta Allah membolak-balikkan hatimu dan hati Gus Nabil juga supaya bisa berjalan ke arah yang sama. Kiran mendengus, entahlah. Asteris. Keesokan harinya, Bandara Soekarno-Hatta. Lelah setelah perjalanannya dari Jawa Tengah, Ayana berdiri menunggu jemputan. Tak lama, Geral tiba dan lekas membuka pintu mobil sport dengan atap terbuka untuknya. Terima kasih, ya. Geral berlari memutari depan mobil, lalu mengambil kemudinya. Ayana sudah dipastikan memasang sabuk pengaman, dan Geral bergegas melajukan kendaraannya. Geral melirik sesekali, ia melihat, tak ada lagi penolakan Ayana sejauh ini. Mau makan mie ayam favorit Yungga? Boleh, jawab Ayana. Kebetulan ayah belum makan juga dari sore. Nggak tahu kenapa, nggak ada selera makan akhir-akhir ini. Di samping Geral,
siap-siap jadi gemuk. Ayana tertawa kecil, kemudian menatap Geralt yang fokus menyetir. Emang kamu mau sama cewek gemuk? Tergantung siapa ceweknya. Kalau kamu, pasti mau. Ayana meluruskan pandangan sembari menikmati rona merah di pipinya. Sejauh dia membuka diri untuk Geralt, rasa beban di hidupnya begitu ringan. Mungkinkah benar jika yang membebaninya rasa bersalah dan rasa sayangnya pada Nabil? Nanti malam, kita fitting your wedding dress, ya. Jadi setelah makan mie ayam, kamu harus istirahat dulu yang banyak. Baiklah, Ayana setuju. Bersambung. 80. Gedung pernikahan diramaikan oleh para anak cucu Miller. Kerabat jauh, dekat hampir semuanya tak ada yang tidak hadir. Terlihat Elang Gaza, bersama Glory Miller ada di antara para tamu undangan. Chelsea yang pada akhirnya mengalah dan kalah. Terlebih, wanita itu tidak sebanding dengan keangkuhan seorang Glory. Tak ada yang bisa Chelsea cetuskan di depan keluarga Geralt. Geralt tampan dengan gayanya. Barusan, Katasa bergaung dan Ayana telah resmi menjadi istrinya. Ayah mana yang tak bahagia melihat pernikahan putranya. Elang menikmati setiap momen terbaik ini. Berbisik, Elang di telinga Glory. Ayana beruntung, mendapatkan Geralt. Sama seperti saat aku mendapatkanmu. Glory ingin salto, tapi tahan karena dia wanita independen yang tidak barbar. Hanya bibir saja yang mengembang sebagai tanda dia menghargai usaha suaminya. Wah, cantiknya. Kiran menabrak seseorang yang kemudian menghela napas berat melihat keberadaan tubuh mungilnya di sini. Pria itu mencekal tangan ke belakang, lantas menarik suara untuk menegur. Tapi, sebelum itu terjadi, Kiran harus lebih dulu menyela. Kiran jalan pakai kaki, juga pakai mata. Tapi mata Kiran lagi ngeliatin kecantikan mantan bos Nabil yang Masya Allah, luar biasa. Nabil melirik ke arah di mana sang mantan berdiri di pelaminan bersama seorang pria yang tentu saja dia kenal. Hebat, semua yang pernah dia suka berakhir di pelukan saudara. Kiran juga menatap ke arah yang sama. Yah, Kiran semakin insecure jujur saja. Tetapi pesan Uyut Kiai membuatnya harus terima perjodohan konyolnya bersama Gus Nabil. Cantik sekali kan mantan istri Mas Gus. Menurut Mas Gus sendiri, Mbak Aya ini, gimana? Masih cantik di mata Mas Gus? Dia memang cantik. Nabil berceletuk dan Kiran mengiyakan dengan anggukan yang pelan dan amat sangat polos. Kiran lantas menepuk punggung Nabil seperti teman sebayanya. Berusaha baik pada calon suami juga tidak buruk pikirnya. Puas-puasin ngeliatin mantannya. Nanti setelah kita menikah jangan lagi begitu. Ya, karena Kiran gak akan sudi punya suami yang matanya jelalatan kemana-mana. Nabil melirik tajam gadis itu. Perasaan barusan Kiran yang memuji Ayana cantik lebih dahulu. Dan setelah dia berkata jujur, Kiran yang kemudian menyudutkannya. Andai bukan calon istri pilihan almarhum kakek buyutnya, mungkin akan lebih baik jika Nabil menyerah daripada harus berurusan dengan anak kecil. Lihatlah, bahkan setelah mengancamnya, gadis itu pergi begitu saja. Anak yang aneh. Asteris. Malam yang sudah begitu larut. Bersama gaun pengantin, Ayana menjatuhkan diri ke ranjang empuk bertabur kelopak bunga mawar merah. Setelah cukup hari dia menyerah pada takdir, tibalah saatnya berstatus sebagai seorang istri. Yah, istri Geralt Simoncelli Gaza. Geralt baru masuk dan menutup pintu, pria itu berdiri melipat sebelah lengan kemeja putih seraya menatap pengantin wanitanya tanpa secuil pun suara. Ayana mengerling ke arah suaminya, suasana ini berbeda dengan suasana yang terjadi ketika dia menikahi Nabil. Yah, di kamar ini tak ada rasa takut sama sekali. 1 tahun terakhir Geralt menjadi seseorang yang selalu berada di dekatnya. Walau tidak dia hiraukan, lelaki itu tetap sabar menemani setiap hari-hari menyebalkannya. Sejauh ini, Geralt tidak pernah kurang ajar atau sekedar memaksanya. Bahkan meski banyak uang, Geralt tak pernah gegabah melamarnya dengan ancaman.
Tak seperti saat dia menikahi Nabil yang benar-benar awam, Ayana bisa mengklaim bahwa Gerald salah satu lelaki yang tidak akan pernah menyakitinya. Kalau perkara rasa cinta, Ayana tak pedulikan soal itu sekarang ini. Toh, cinta yang tersemat untuk Nabil juga tidak bisa bersatu. Intinya, Ayana lebih memilih pasrah seperti hal yang disarankan Gantara. Ayana masih terdiam tenang mengamati setiap derap langkah Gerald yang berangsur-angsur mendekatinya. Selamat malam, istri. Ayana sontak tertawa cekikikan. Dia lekas bangkit dan Gerald membantunya, masih dengan tawa yang menyemarakan kamar. Wai, Gerald berjongkok di sisi ranjang, menatap lekat wajah Ayana yang juga duduk memandanginya. Rasanya aneh dipanggil istri sama cowok yang 2 tahun lebih muda. Gerald mendongak senyum lebar dengan mata yang sedikit memicing, kemudian meletakkan pipi di pangkuan wanitanya. Ayana sempat ragu untuk menyentuh kepala pria itu atau tidak, tapi di saat yang lain, Ayana perlahan meletakkan tangan di pucuk kepala suaminya kemudian membelainya. Gerald tak bisa menutupi bahagianya, ingin rasanya melakukan selebrasi dengan jungkir balik di sofa, tapi Gerald takut Ayana hilang feeling padanya. Maka yang dia lakukan hanya menenggelamkan wajah di atas pangkuan nyaman tersebut. Gemes banget sama kamu, Gerald sampai menggertak gigi saling gregetnya. Kemudian beranjak untuk tersenyum menatap Ayana. Mau aku bantu buka gaunnya enggak? Ayana tertawa kembali, ternyata Gerald tidak lupa modus juga. Takut, tanya Gerald dan Ayana menggelengkan kepalanya. Ayana sudah pernah batal nikah. Ayana ingin kali ini menjadi yang terakhir. Entah akan seperti apa nantinya, selingkuh, bosan, atau apapun yang akan terjadi pada Gerald, Ayana tidak akan berpikir jauh lebih dulu. Ketakutan-ketakutan itu yang pernah menghancurkan pernikahannya bersama Gus Nabil. Dan sudah cukup Ayana mengambil pelajaran dari pernikahan sebelumnya. Ayana pasrah dan diam saja ketika kemudian tangan Gerald menyentuh pipinya. Seseorang yang telah halal, seseorang yang sudah menjadi penghantar jalan ke surganya. Ayana duduk di kursi meja rias. Bergeming, Gerald menatap wanita itu membuka satu persatu aksesoris yang melekat di sekitaran hijab. Sampai, Ayana benar-benar menanggalkan penutup kepala yang tak pernah sekalipun dilakukan di depan orang lain. Gerald terhenyak. Sedikit sulit bicara walau kata di benak kini berdesakan memenuhinya. Sangat cantik, hanya hatinya yang mampu bicara, tapi tidak dengan mulut yang hanya terbuka, terpana oleh kecantikan Ayana. Rambut ikalnya kini digerai, Ayana bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, untuk kemudian berbalik memunggungi Gerald. Mata Gerald termenung saat mengarah hanya pada tengkuk yang kemudian tersingkap karena Ayana menyingkirkan uraian rambut ikalnya ke samping. Tanda bahwa wanita itu menyuruhnya untuk membuka resleting di punggung. Gerald tak pernah merasakan grogi atau gugup saat berhadapan dengan wanita. Namun, tidak dengan kali ini. Karena sungguh Gerald sempat terganggu sejenak hingga panggilan Ayana membuyarkan lamunannya. Katanya mau bantu ayah lepas gaun. Cepetan, ayah usah kebelet pipis juga. Gerald tertawa sembari menurunkan resleting putih kecil. Mau aku temenin nggak pipisnya? Bersambung,